Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan atau memutarkan sebuah narasi dari salah satu habib yang saya kira ini merupakan sebuah narasi yang mesti diviralkan seperti itu. Dan mohon untuk teman-teman sekalian yang menyimak video ini, yang memahami video ini, ya, yang melihat video ini, mohon disebarluaskan. Karena Al-Fakir sendiri ingin tahu ya kepastian dari ungkapan yang telah disampaikan oleh salah satu habib ini. Kita simak ya seperti apa, dan setelah itu akan Al-Fakir coba untuk ditanggapi dari sebuah data yang sudah tersebar luaskan. Kenapa saya katakan seperti itu, atau kenapa saya menyarankan untuk memviralkan video yang akan kita simak ini? Karena memang ungkapannya kayaknya ada sebuah keanehan seperti itu ya. Ada sebuah kejanggalan ya. Maka untuk teman-teman sekalian, biar tidak panjang lebar, kita intro terlebih dahulu. Setelah itu kita simak seperti apa videonya. Sebagaimana dulu sebelum ada NU dan Muhammadiyah, itu ada organisasi yang namanya Rabithah Alawiyah, organisasinya para habaib. Pengurusnya ya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab itu pengurusnya. Begitu Kiai Haji Ahmad Dahlan membuka Muhammadiyah, Mbah Hasyim menjadi pengurusnya. Termasuk Mbah Hasyim yang bantu organisasi Muhammadiyah, ngopeni. Mbah Ahmad Dahlan ikut, Mbah Wahab ikut, termasuk para habaib membekukan organisasinya. Kita membantu Kiai Haji Ahmad Dahlan, akhirnya membentuk Muhammadiyah. Dilihat Muhammadiyah ini mulai berseberangan dengan thariqah kita, thariqahnya para habaib, sebab mereka banyak dengan amaliyah-amaliyah Imam Malik, sedangkan kita para habaib ini adalah Imam Syafi'i, Asy'ariyah, madhabnya fikihnya menggunakan Syafi'i, tasawufnya menggunakan Ghazali. Loh, kok bertentangan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Maka mereka membubarkan diri dan masuk di dalam Subhanul Waton. Yang pertama Nahdlatul Waton, diganti Subhanul Waton, terus terakhir diganti Nahdlatul Ulama. Para habaib bergabung di dalam Nahdlatul Ulama. Nah, ceritanya kayak begitu, bergabung menjadi satu, berjuang bersama, makan gak makan mereka bersama, luar biasa ya, sampai mengusir penjajah dengan kalimat takbir. Habaib ini keturunan apa sih? Jadi itu ya, gimana untuk teman-teman sekalian? Sepakat tidak dengan ungkapan yang telah disampaikan oleh salah satu habib yang sudah kita simak itu? Kalau Al-Fakir sendiri, ya sebenarnya kalau hanya sekedar bercerita, ya boleh-boleh saja seperti itu ya. Mengungkapkan sejarah ya sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi yang perlu diingat, bukti dari cerita itu apa? Artinya kebenarannya itu, datanya memakai data yang mana, seperti itu. Benar tidak sejarah itu? Kok kayaknya ketika kita mau melihat dari tahun berdirinya RA atau Rabithah Alawiyah dengan NU, saya kira sangat tidak logis lah, sangat tidak logis, dan saya kira ini bertantangan. Ketika sudah kita menemukan sebuah sejarah yang bertantangan, saya kira ini merupakan sebuah ungkapan yang terjungkir seperti itu. Dan bolehlah kita katakan sebuah ungkapan yang tidak logis ya. Oke, kita langsung saja ya, kita lihat bagaimana data yang telah tersebar mengenai berdirinya RA dengan NU dulu. Kita mulai dari berdirinya
RA ya. Jadi teman-teman bisa lihat di samping ini ada sebuah catatan yang memang sudah bisa kita lihat ya. Kita googling itu akan muncul ya tulisan-tulisan yang seperti ini. Berdirinya Robitoh Alawiyah. Jadi ketika saya klik ya tentang kabar-kabar yang seperti ini ya, kapan sih Robitoh Alawiyah itu berdiri atau didirikan? Organisasi yang didirikan pada tahun 1928. Ini memiliki pelayanan untuk pencatatan silsilah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Robitoh Alawiyah awalnya bernama Al-Robitotul Al-Alawiyah ya, Al-Alawiyah. Di sini tertulis seperti itu, teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke sampingnya lagi ya. Di sini di samping tulisan Robitoh Alawiyah ada, saya cross check juga Nahdlatul Ulama atau NU. Kapan sih NU itu berdiri? Jadi kalau kita melihat dari catatan-catatan yang bisa kita jangkau ya, ketika saya googling muncul tulisan yang seperti ini mengenai Nahdlatul Ulama. Organisasi ini berdiri pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan dengan 31 Januari 1926 Masehi. Jadi ketika kita mau berpikir tentang hal ini ya, Robitoh Alawiyah 1928, NU 26. Kita pikir lebih dulu mana teman-teman? Kan tadi kan narasinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini menjadi pengurus Robitoh Alawiyah seperti itu. Jadi artinya ia menggambarkan bahwa Robitoh Alawiyah ini berdiri sejak awal seperti itu ya, sebelum Nahdlatul Ulama. Jadi ketika kita berpikir mengenai fakta yang sudah kita lihat seperti itu, ini masuk akal tidak? Ini logis tidak? Jadi sebenarnya bantahannya itu cukup ringan ya. Artinya pertanyaannya ini, kok bisa ada sejarah seperti ini? Yang ketika dipikir itu aneh. Nah, teman-teman bisa lihatlah, bisa sadarilah. Dan kemudian Muhammadiyah pun ya, organisasi Muhammadiyah pun oleh katanya juga di Robitoh Alawiyah sebelumnya, kurang lebih seperti itulah. Jadi teman-teman bisa cek lah ya. Takut saya salah paham, takut saya gagal paham seperti itu. Ya, jadi singkatnya kalau Al-Fakir pribadi, kalau At-Hafizul pribadi ketika mendengar dari ungkapan barusan ya tidak sepakat. Jelas, karena memang ketika kita ke sono ya lihat tahun berdirinya dari organisasi yang sudah disebutkan. Ini saya bahas tentang NU ya, NU dulu ya. Saya kira nanti akan ada ya orang-orang Muhammadiyah yang akan mengkritiki seperti itu, meluruskan ya. Artinya memberikan sebuah tanggapan. Dan saya mengharap itu ya. Dan mohon untuk teman-teman sekalian, bagaimana tanggapan kalian ya ketika menyimak dari ungkapan barusan. Dan juga ada narasi-narasi yang seperti sudah kita simak ya. Silakan ditanggapilah ya, silakan ditanggapi. Dan mungkin itu saja apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman dari narasi yang telah saya ungkapkan. Saya Al-Fakir atau Official, mohon maaf sebesar-besarnya. Salam ngopi, ngolah pikiran dari saya, salam akal sehat. Kurang lebih apabila ada kesalahpahaman dari narasi yang telah saya ungkapkan,
Al-Fakir channel atau visual. Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qaul ihdinas siratal mustaqim. Semoga kita tercerahkan dan mendapatkan sebuah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.